Kok cowok masuk? Udah ngumpet. Gak banget itu cewek. Iya, itu belum tentu Kayaknya itu juga bisa beneran deh, jadi. tadi telepon Ya dari bisa sama jadi dia. kan itu saudaranya dia. Atau Enggak, kok dia bisa sampai kesini sih? ya biasa aja lu ngomong. Gua hajar lu. Goodbye, saatnya kita berpisah. Goodbye. Aku Tera, umur 20 tahun. Aku punya pacar namanya Alvin. Aku ngerasa kalau misalnya Alvin itu beda sama aku. Dari handphonenya yang DP-nya diganti. Terus aku ngeliat handphonenya dia juga dia marah-marah sama aku. Aku ngerasa kalau misalnya dia itu selingkuh, dia punya cewek lain. Jika cinta dia, jujurlah padaku, tinggalkan aku di sini. Hari ini gengs gua kepaksa sendirian karena Concitanya telah datang karena macet gengs. Jadi kliennya udah datang belum ya? Los? Udah ya? Ya udah kalau gitu kita langsung aja deh gengs daripada nungguin Concita lama. Di atas ada? Bisa ya? Tapi sesampainya gua mau nyusulin si klien kita ini, ternyata si Tera ini lagi duduk barengan sama cowok. Itu. Faras. Kliennya itu kan? Nih fotonya nih. Sama kan? Emang itu yang ceweknya. Cuma kok Dan yang cowok itu siapa? Wow, di situ gue dan juga tim kayak kebingungan siapakah cowok yang di samping si Tera ini? Apakah dia cowoknya si Tera, adiknya, kakaknya, atau saudaranya? Tapi kalau gue lihat sih, gengs, kalau dari gestur-gesturnya dia emang kayaknya ini cowoknya dia gitu loh, karena si cowoknya mulai megang-megang rambutnya dia. Tapi kenapa ya? Kalau dia masih baik-baik aja sama cowoknya, ngapain pakai ngundang kita segala? Gue yakin banget mereka pacaran karena dari gestur mereka itu ada kesan-kesan romantisnya, gengs gitu. Ngomongnya pakai ketawa-ketawa, nggak ada masalah kok menurut gue. Tapi semakin lama gue ngeliatin mereka berdua, baru mulai kelihatan sedikit konflik di antara mereka gitu. Itu kayaknya lagi masalahin handphone deh. Ada yang SMS dia, nge-WhatsApp dia, atau ada yang ngubungin dia, tapi si ceweknya jealous. Kita nggak tahu itu telepon dari siapa, tapi gara-gara teleponan itulah terjadi konflik di antara mereka berdua. Gimana sih? mama aku suruh pulang. Mama. Iya, aku udah janji kan malam ini mau makan malam sama mama masak. Beneran Mama? Iya beneran, kamu jangan kayak gini dari tadi. Aku heran deh, kamu beda kenapa sih? Nih, gimana nggak beda? Kamu tadi SMS aku aja nggak boleh dilihat. Ya udah deh, terserah kamu. Ini kesempatan gua satu-satunya untuk langsung nyusulin si Tera. Tadi kenapa lu tadi? Kok tiba-tiba dia pergi? Ini masa Kak, ya Allah, dia beneran kayaknya dia fix selingkuh deh Kak. Fix selingkuh? Enggak, maksud lu gimana tadi? Kan gua juga ngeliat lu lagi berantem sama cowok lu tadi, terus tiba-tiba dia pergi gitu aja. Permasalahannya apa? Iya, dia tadi nerima telepon gitu kan, terus aku tanya dari siapa, bilangnya dari Mama. Ya aku nggak bisa percaya gitu aja dong Kak. Terus emang dari nadanya lu, dari obrolan mereka lu nggak bisa nyimpulin kalau itu mamanya dia atau cewek lain? Ya dari gelagatnya sih kayaknya bukan dari mamanya deh Kak. Enggak, ini maaf aja ya, maksudnya kalau handphone itu kan emang privacy ya. Lu emang selama ini dalam jalin hubungan sama dia, apakah lu terbiasa untuk saling periksa handphone masing-masing atau ngebebasin? Iya, bisa, aku boleh. Oh, jadi kalau Jadi dia saling- meriksa handphone lo, Iya. sedangkan lu nggak boleh periksa handphone dia? Iya. Tiba-tiba aja salah satu tim dari Katakan Putus ngasih tahu gua kalau si Alvin ini balik lagi nyusulin si Tera di kafe itu. Apa siapa?
Itu cowok masuk. Udah ngumpet. Wah, langsung semuanya pada panik, kitanya semuanya pada mencar, pada ngumpet. Los, siap-siap Los, kumpulin mobil sama motor Los, kita langsung ngikutin Los. Siap, dikondisikan. Apaan? Kita mau ngikutin apaan? Tiba-tiba aja nih gengs, si Teranya SMS-in salah satu kru kita dan dia bilang, Kak, ini aku ternyata langsung Jangan ikutin dulu, liatin dulu dia udah pergi atau belum. Kak, ini aku ternyata langsung dianterin pulang. Dia bilang dia mau ada acara di rumahnya, tapi aku curiga Kak, bagaimana kalau nanti kita... Ya udah deh, cancel aja. Jangan ikutin. Dan menurut dia, kita tidak perlu ngikutin dia pulang. Dan si Tera ini nantinya akan update lagi sama kita kalau dia mau pergi lagi sama si Alvin dan kita bakalan bisa ngikutin dia. Ya udah deh, kita nggak tahu mau kemana-mana lagi. Hah? Cabut? Dan di saat kita mau siap-siap balik ke kantor Trans TV, barulah perempuan yang namanya Concita Caroline ini dateng, gengs. Oh, sorry. Dia telat. Sumpah. Lu telat mulu sih, Macet banget, gimana? lo tau kan rumah gue di Bintaro. Iya, Macet tapi banget. kan gue udah bangunin juga tadi dari pagi. Gue bener-bener cuma bawa ini doang dan gue belum mandi dari semalam. Ya udah kita masuk Ya? aja deh dulu dalam Yuk. mobil panas. Aduh, maaf. Sorry ya, geng. Di jalan, Komo baru ngasih tahu gue kalau tadi dia memang sudah janjian sama Tera. Nah, Gimana gitu. sih, kenapa ribet banget? Nah Kenapa makanya dari gue sekarang? juga udah ribet. Yaudah, Dari ini tadi sekarang tuh gue kita di butuh jalan banget lu. kemana? Ya kita balik lagi ke Trans TV kantor. Menurut gue ini aneh banget ya, karena satu, ada waktu yang kebuang, dan dua, kita kayak mengulur-ngulur waktu, dan tiga, Tera ini kayak nggak yakin sendiri aja menurut gue. Dan akhirnya tiba-tiba si Tera ini ngehubungin tim Katakan Putus. Ya otomatis gue, Komo, dan tim Katakan Putus langsung buru-buru ngebut. Kita jemput si Tera di rumahnya dan kita langsung situasikan mobil tim Katakan Putus di depan rumahnya Alvin untuk mengintai. Nah ini kita udah nyampe di rumah cowok lu, kita udah jemput lu lagi setelah lu tadi bilang nggak mau diikutin. Ya cukup bete sih hari ini. Sabar. Jadi gini ya, gue kan tadi nggak ikut, jadi gue nggak tahu juga kayak gimana dan gue minta maaf kalau tadi gue telat. Tapi gue udah denger ceritanya dari Komo dan gue nggak ngerti aja. Udah tahu lo mau meeting sama tim Katakan Putus, lo ngapain datang ke restorannya sama Alvin? Iya kak, itu mendadak banget. Nah sekarang pertanyaan gue, dia tuh pekerjaannya yang berhubungan sama gadgetnya nggak? Kayak jual apa online atau apa gitu. Karena kan sekarang gue aja ya nggak pernah kasih telepon gue ke pacar gue tuh nggak pernah. Ya, jadi itu itu nggak bisa lo privacy. jadiin alasan. Tapi nggak lama kemudian di situ kita lihat ada sebuah mobil mewah berhenti depan rumahnya Alvin. Itu siapa kak? Gak banget itu cewek. Iya itu belum tentu Kayaknya itu juga bisa beneran deh, jadi. tadi teleponan Ya bisa sama jadi dia. kan itu saudaranya dia atau Enggak, teman itu lamanya soalnya dia. bawa belanjaan gitu. Tuh kan bener-bener siapa? Kak itu namanya Alvin. Oh itu nyokapnya si Alvin? Iya. Berarti siapapun dia udah ketemu sama nyokapnya tuh lihat tuh. Tuh belanjaannya dikasih lagi ke nyokapnya Alvin. Lah berarti ini bisa jadi cewek yang selama ini ditelepon sama si Alvin? Iya kak, tuh kan bener punya aku kan. Nah di situ gue udah yakin. Gak lama Alvinnya keluar dari rumah. Itu Alvin. Itu Alvin. Itu dia sama nyokapnya mereka udah bulat banget. Pokoknya aku udah bulat banget kak. Ya tuh mereka lo jangan bulat dulu. Lo liatin dulu nih mereka mau pergi. Enggak. Emang gesturnya sih emang kayaknya mereka ada punya hubungan spesial deh kalau menurut gue. Iya kak, dasar cewek bulat. Tapi gak ada gandengan atau apa kok. Iya, Mereka jalan bareng. Ini mau kemana nih? Si Alvin sama si cewek misterius ini pun pergi dari rumah itu dan masuk ke dalam mobil. Faras Fatar, kita ngikutin mobilnya si target ya. Update Faras, thank you. Wah, ini mau pergi kemana? Ya udah deh. Kita siapa? Enggak ada dong. Berarti bener ini opsi kita satu-satu. Banget Ya udah kita ikutin aja. Ayo Pak, muter balik Pak. Kita ikutin perjalanan Alvin dan juga cewek ini. Mereka sampai di sebuah kafe. Sekarang. Udah nggak nih kayaknya dia belok kiri deh. Ini belok kiri nih. Gimana? Pak, belok kiri Pak, belok kiri Pak. Dia mereka kemana? Tuh dia parkir. Oh bener, ini apa sih restoran? Iya nggak tahu nih. Oh, iya, Pak, iya, maju iya, lagi iya. Pak, maju lagi Pak, maju lagi Pak. Tuh kak, ngapain coba mereka kesini? Ya udah ya, mungkin pergi makan atau gimana kan kita nggak tahu juga. Berduaan gitu kan? Udah sini aja nih. Oh, gandengan tangan.
melihatku di sini. Kau buatku menangis, ingin menyerah, tapi tak menyerah. Mencoba lupakan, tapi ku bertahan. Oke, ini nggak mungkin saudara, nggak mungkin keluarga berarti ya dengan adanya si gandeng ini. Udah deh, kamu turun aja deh. Udah, di sini aja. Aku nggak tahu cewek itu. Ya tunggu dulu sebentar, kita masih susun. Gua hubungi Farlos dan juga Fatar biar bagaimanapun caranya kita harus ngedapetin gambar mereka lagi di dalam restoran itu. Ya. Ya seperti biasa mungkin gua sama beberapa kepos masuk sini. Iya, udah gitu aja ya. Nah, ntar kita kasih hasil rekamannya ya. Ya udah. Ntar hasil rekamannya dia lagi ngapain di dalam situ, kasih tahu Kasih kita ya. Oke. Ya udah. Mantap. Gue, Komo, dan klien kita nunggu di dalam mobil. Kita tunggu aja dulu ya, kita tunggu hasil juga dari Farlo sama campers kita. Lo jangan gegabah main masuk dulu ke dalam, kan nggak tahu situasinya gimana. Belum buat juga buktinya. Ya baru satu bukti kan dengan tangan, belum ada yang lain-lain kan. Ya terus mesti gimana? Lu mau masuk? Iya. Hah? Ya udah masuk aja. Tapi gue minta tolong sama kata-kata. Ya udah semuanya berantakan tapi. Mendingan kita cari parkiran yang bener aja dulu deh. Ya udah. Miring gini. Yang depan itu aja tuh, Mas. Jangan pas di depan atau Jangan pas di belakang mobilnya dia juga. Tidak lama setelah itu, gengs, akhirnya Farlos datang ngeliatin hasil record kegiatan si Alvin sama si cewek misterius tadi. Los, mana Los? Mana. Boleh Los. Ini biar dia bisa dengerin. Dia yang pakai deh. Lo yang dengerin. Ini nyalanya mana? Oke deh. Itu udah mulai tuh. Udah mulai. Bisa ngapain nih cewek sih? Lah kok si ceweknya yang lebih agresif Kan sih? ganjen banget, Kak. Cowoknya juga mau aja lagi digituin. Enggak. Sorry ya, menurut gue itu nggak ada yang namanya selingkuh setengah-setengah. Nah ini, si cowok lu tuh kayak setengah hati gitu nanggepin ceweknya, tau nggak? Setengah gimana? Iya, maksud gue kalau selingkuh, kalau diajakin selingkuh, mesra-mesraan. udah selingkuh aja, nggak ada Iya, selingkuh tapi itu dia. Kalau misalnya dia memang selingkuh, dia diajakin mesra-mesraan. Tapi dia nggak iyain, kan? Dia nggak iyain. Kak, udah deh, aku udah putus aja deh. Tak mau lagi aku percaya pada semua kasih sayangmu. Tunggu dulu, liatin dulu. Ini kita udah bawa kamera juga kan. Oke, iya. Tapi yang gue lihat dari rekaman itu, Alvin sama sekali nggak nimpalin cewek ini, gengs. Iya, tunggu dulu. Nah, di sini kan lu emang udah yakin untuk putus sama dia, tapi buat kita tim Katakan Putus, kita tuh harus benar-benar nyari bukti yang kuat dulu biar kita tahu ini cowok lu emang punya selingkuhan atau enggak gitu. Terus kayak gimana, Kak, buktinya? Iya, nanti kita bakal ngikutin dia terus. Kita Jadi cari kan, dulu banyak bukti, kalau emang udah kebukti banget ya kita bakal ngebantuin lu. Tapi kalau cuman kayak gini doang ya maaf aja gitu loh, tim Katakan Putus bukan sembarangan untuk milih kasus terus mutusin orang. Tapi kalau menurut gue sih si cewek ini tajir ya, karena satu yang punya mobil dia gitu. Belanjaan buat nyokapnya Alvin juga nggak Nah, tahu. di sini tuh gue rada mencurigai kalau si Alvin ini emang kayak ya playboy suka manfaatin cewek lain gitu. Dan nggak lama setelah itu, ternyata si Alvin ini keluar dari restoran itu sama si cewek misterius ini. Yaudah, dia kamu. Farlos, Fatar, ikutin mobil merah, ayo. Ayo Pak. Ayo, Pak, dulu, Pak. Oke. Kita langsung ikutin yuk. Gue ikutin dulu mobil warna merah ya. Lagi-lagi karena tim Katakan Putus merasa kita belum punya bukti yang cukup kuat, kita ikutin mereka. Pak, muter balik Pak. Ya, muter balik itu mobil merah. Sumpah deh, gue tuh merasa ada yang aneh sama sikapnya si Alvin gitu. Aneh aja menurut gue, nggak lepas, selingkuhnya tanggung banget. Kalau emang dia selingkuh sama cewek ini ya udah mesra-mesraan aja. Maksudnya nanggung apa sih? Namanya selingkuh dia aja, diajak nggak mesra-mesraan nanggung, nggak kita. nanggepin, ya kan? Disuapin nggak mau, Ya diajak tapi selfie dia tetap nggak jalan mau. kan sama dia. Ya udah, yang penting sekarang kita udah nggak dapetin bukti setuju kalau sama dia tuh kamu. emang jalan sama cewek lain. Ya lo jangan setuju-setuju dulu Iya, sama gue, emang. ini kan pacar lo, Itu masa lo emang nggak punya selingkuh, kepercayaan terus apa sama lagi? sekali sih? Dia
Lu coba udah kalau yakin di posisinya banget, dia Kak. gimana? Ya enggak, gue tuh belajar dari pengalaman kita sama klien-klien sebelumnya. Terlalu cepat ngambil kesimpulan, ternyata salah. Dan ternyata mobil ini berhenti di sebuah pertokoan. Nah, di sini gua ada sedikit kecurigaan, gengs, gitu. Nah tuh dia tuh. Tuh kan, Masuk dalam ngapain dia toko. coba ke tempat ini? Iya Mau belanja lah. Itu cuy, aduh. Enggak, tapi kalau ini menurut gua dari tadi itu dia bete mungkin karena si cowok ini pengen dibelanjain sama si cewek ini. Di toko sepatu ini, gua ngelihat gesturnya si Alvin ini lebih bahagia, lebih seneng daripada di restoran tadi. Nah, jadi maksudnya ini cuma ngurutin cewek ini Lah doang. tadi lu nggak ngelihat dia bawa banyak Udah deh, banget Kak, itu pokoknya- barang buat nyokapnya si Udah deh, Kak, cowok ini. Ini buang-buang waktu aja menurut aku ya. Ini udah buktinya udah banyak banget kan. Ini loh maksud gue, mungkin gak sih kalau selama ini barang-barang yang dikasih ke lo ya, tiap kali dia ngebelanjain dan pergi sama lo, itu semua uangnya didapetin Bisa cewek ini. jadi. Aku udah gini aja, pokoknya tolong bantuin aku. Nah, tuh, lu lihat buat tuh. putus sama dia. Ku tak menyangka di belakangku kau tinggalkan cintaku yang hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Apa yang Kesimpulan yang gue ambil adalah perempuan ini mungkin memang selingkuhannya Alvin, tapi Alvin ngejalanin hubungan dengan cewek ini hanya untuk memanfaatkan cewek ini dari segi materi. Gue setuju untuk ngebantuin lu untuk putus sama dia, tapi lu bener-bener udah yakin belum? Udah yakin banget aku udah. Lo tuh kayak gak pakai mikir, tau gak? Udah Kak, aku dari awal juga udah yakin banget. Cuman kan kalian pengen bukti yang lebih kan, makanya sekarang ngikutin mereka. Jadi udah banget, sekarang udah. Ya udah. Banget buktinya udah. Ya udah gini, kalau emang lo ngerasa yakin, ya udah, gue kan terserah sama klien, bukan keputusan gue, bukan gue Iya, yang tapi lu putus. nya mau bantu nggak? Ya Gua udah, udah makanya yakin lo dari tadi dengerin kan lu nya yang nggak dulu. yakin. Gue lagi mau ngomong ya, udah kalau misalnya emang udah yakin, Dia nih dia ngeyel. jalan nih, dia jalan sama cewek itu udah selesai, kita nggak usah ikutin lagi, karena lo emang udah mau putus juga kan? Dia tuh ngapain apa lagi yang mau diikutin? Akhirnya dengan berat hati gue mengiyakan permintaan klien, meskipun gue sama Komo juga sempet cekcok, ada perbedaan pendapat, tapi kita akhirnya setuju kita akan bikinin momen putus untuk Tera. Oke, gengs, sekarang kita masuk di momen putus si Tera sama si Alvin. Akhirnya di situ kita desain beberapa kamera tersembunyi. Dan gua sama Conchita tetap berada di ruangan lain dan kita akan melihat dari monitor, gengs. Tera standby di posisi, Los. Udah, semua udah siap nih. Kamera udah standby semuanya. Barulah kita mulai rencananya, gengs. Ini rame banget loh temen-temennya si Alvin. Ya nggak apa-apa, biar malu sekalian. Kita berharap momen ini bisa benar-benar memberikan impact yang mendalam, dampak yang mendalam buat si Alvin, karena kita melakukan itu di depan semua teman-temannya dia yang lagi asik main futsal. Kita langsung menjalankan rencana. Alvin! 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 Tera standby di posisi, Los. Udah, semua udah siap nih. Kamera udah standby semuanya. Barulah kita mulai rencananya, geng. Ini rame banget loh temen-temennya si Alvin. Ya nggak apa-apa, biar malu sekalian. Kita berharap momen ini bisa benar-benar memberikan impact yang mendalam, dampak yang mendalam buat si Alvin, karena kita melakukan itu di depan semua teman-temannya dia yang lagi asik main futsal. Kita langsung menjalankan rencana. Alvin! 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 Di situ langsung, gengs,
langsung heboh di lapangan futsal itu. Mukanya dia berubah, gengs. Kenapa? Kamu nggak bisa baca? Dicepi apa? Tiba-tiba kayak gini. Aku mau putus dari kamu. Kamu jangan aneh-aneh deh. Aku lagi main futsal. Aneh-aneh gimana? Aku mau putus dari kamu. Tapi gara-gara apa? Gara-gara apa? Aku melihat kamu selingkuh sama cewek. Selingkuh. Selingkuh sama cewek? Kamu dari kemarin kan jalan sama cewek. Enggak, kalau aku nggak pergi kemana-mana. Mau kemana-mana? Aku lihat dengan mata aku sendiri. Iya. Udah jelas-jelas kita lihat sendiri, kita rekam sendiri selama seharian dia jalan-jalan sama perempuan lain. Aku nggak habis pikir ya sama aku ya. Udah, ini maksudnya apa? Ya aku mau putus dari kamu. Nggak bisa gitu dong ya. Kamu tuh Ada rezeki gimana? Sayang, harusnya aku yang nanya gitu ke kamu. Kamu sayang kan sama aku? Aku nggak mau putus. Kamu putus, kamu nggak mau putus tapi jalan sama cewek gimana sih? Jangan sama cewek. Jangan cewek apa? Terus itu siapa yang kemarin? Enggak, dia pengen ngejelasin apa gitu loh. Dia tuh masih nggak ngaku kalau si cewek yang kemarin tuh selingkuhannya dia. Dia masih nggak mau ngaku. Hah? Aku nggak tahu salah apa aku tadi main. Aku ngeliat kamu kemarin jalan sama cewek, kamu ngerti gak sih? Dan situasi juga udah semakin heboh dan chaos. Akhirnya gue Concita datang nyamperin mereka berdua. Sorry. Udah tenang dulu sob, sini. Iya, tunggu dulu. Udah. Gua Komo, ini Concita, ini tim Katakan Putus. Berapa hari ini kita udah ngikutin lu, kita udah tahu. Kemarin lu jalan sama cewek, lu ke restoran, lu pergi beli sepatu, bla 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 lah. Ya intinya kita tahu kalau pacar lo nggak cuma satu orang, tapi ada satu cewek lagi. Buktinya mana? Udah, lu jangan minta bukti. Lu mau dibikin lebih malu lagi? Ya apa coba buktinya? Lu mau jujur Yang mana atau aku lihat? beneran? Iya. Lu mau lebih malu lagi dari ini? Dan disitulah si Alvin ngerasa semakin emosi kali ya karena ada banyak kamera. Bocah lu sini. Mana? Kita tuh udah ngikutin lo dari kemarin seharian. Kita tahu aktivitas lo apa Ini. aja, lo ketemu sama siapa nih lo Oke. lihat? Sama ini. Nah, lu dijemput dari rumah. Lo gandengan Nih, sama oke. dia, Play. lo makan sama dia, lo belanja Kamu sama lihat kan dia. ini buktinya? Oke, lu dijemput dari rumah, terus lu masuk ke restoran, pegangan tangan masuk ke dalam. Ya. Oke, apalagi? Dan di situ si Alvin pun mencoba untuk ngejelasin sesuatu sama si Tera. Apalagi? Oke. Itu udah jelas-jelas Nah, kamu buktinya. dengar dulu penjelasan aku. Ya gue gak tahu dia mesti ngapain dan akhirnya langkah yang gue ambil adalah gue langsung ngejar si Tera. Selesai sana. Udah, lu mau ngapain lagi? Gue mau jelasin sama dia. Apa yang lu jelasin? Lu udah Padahal ketahuan dia nggak soal. tahu. Terbayang saat bersama, lewati masa terindah, saat kau memelukku, tuturkan cinta, kuasa cinta bagiku. Dia sakit hati banget, dia udah gak bisa nahan air matanya dan akhirnya dia jaga taksi, dia naik taksi ninggalin gue gitu aja. Udah harus jelasin ke dia. Apalagi sih yang lu jelasin? Udah. Apa lu? Udah. Hei. Maksudnya nyari masalah deh. Gue bukan nyari masalah, gue cuma nengahin doang. Gue mau jelasin ke dia. Apa? Udah. Ya terus apa lu? Sana lu. Kok lu nyolot? Tapi di sini yang bikin gue emosi itu bukan si Alvinnya. Ya biasa aja lu ngomong. Gue hajar. Main bola juga cemen lu. Lah siapa yang nyari masalah? Biasa aja ngomongnya. Tuh gue ngelihat Komo ternyata masih ribut-ribut sama Alvin dan juga teman-temannya. Enggak, ya. Nih gue cuma nenangin lu doang. Udah, teman-teman lu bisa suruh bubar nggak? Udah sini. Teman-teman lu bisa bubar nggak? Gua datangnya maksudnya baik-baik kok gitu loh. Sekarang langsung ke intinya aja. Ya udah gini. Jadi cewek lu itu ngundang kita untuk ngikutin lu biar dia tahu lu tuh punya cewek lain atau enggak. Dan kemarin kita ngikutin lu dan ketahuan kalau lu tuh emang punya cewek lain dan dia sekarang udah bersikap putus hubungan sama lo. Ya tapi sekarang cewek gua mana? Lo mau jelasin? Ya dia udah tahu dia Cewek mana. lo udah pulang naik taksi, nggak mau gue bujuk, nggak mau ketemu lagi sama lo, nggak mau Bukan lihat lo gara-gara lo lagi. kan. Lah kok gak? Udah lu biasa aja ngomongnya, jangan bentak-bentak. Udah lu lagi. Nggak, sekarang cewek lo udah pergi. Lo diem bisa nggak? Lo kok kayak cewek sih? Oke, sekarang gini.
Gue mau jelasin semuanya. Gue mau jelasin semuanya. Tapi gue nggak mau ada kamera semua di sini. Ya apalagi yang lu jelasin, lu udah ketahuan. Apalagi yang... Kita merasa harusnya udah nggak ada lagi yang perlu dijelasin karena kita udah cukup punya bukti banyak. Mau jelasin apa? Kenapa nggak bisa ada kamera? Kalau emang itu semua kebenaran, semuanya nggak ada bohong ya, kenapa lo mesti takut sama kamera? Gue instruksiin sama tim untuk menjauh dari tempat kita dan kita tetap ngambil gambarnya si Alvin ini secara diam-diam dari kejauhan gitu. Jadi intinya gini, apa yang kalian lihat sama Prita kemarin gue jalan itu nggak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Sorry, siapa nama ceweknya? Prita. Prita. Terus lo sama Prita hubungannya apa? Jadi gini, orang tua gue punya utang budi sama orang tuanya Prita. Di situ barulah dia nyampein sebuah informasi yang bikin gue nggak percaya. Cewek lain itu adalah tunangan gua yang mana tunangan ini dipaksa oleh orang tua gue. Ya gini. Lo Siti Nurbaya dijodoh-jodohin. Ya, gue juga nggak mau kayak gitu. Cuman, Nah, lu kalau emang lu dijodohin selama ini, kenapa lu nggak ngomong langsung sama cewek lu? gue jaga perasaan, gue dilema. Lu jaga perasaan, tapi lu sibuk telepon-teleponan sama cewek itu, sibuk SMS sama cewek itu di samping cewek lu sendiri. Tapi kan gue jalanin sama Prita juga nggak serius. Iya, tapi seenggaknya lu jujur sama dia, lu jelasin sama dia. Ya biar siapa tahu lu nemuin solusinya yang bagus untuk kalian berdua. Lo tau nggak yang namanya bohong buat kebaikan tuh nggak ada. Dia bilang, gue tidak sayang sama sekali sama perempuan tadi. Yang gue sayangin itu adalah si Tera. Dia nggak rela kehilangan Tera, dia sempat nyalain gue, Komo, dan Tin katakan putus juga karena kita udah ngebantu Tera untuk putus sama dia. Sekarang yang penting lo putusin dulu tuh si Prita kalau emang ada Oke, rasa. gue putusin. Tapi tolong bantuin, gue mau jelasin sekarang ke rumah Tera. Untuk menjelasin yang sebenarnya, dia nggak tahu yang sebenarnya. Ya nggak mungkin lo sekarang ngejelasin udah jam berapa, dia capek juga, abis tadi marah-marah sama lo, gini, masuk akal. gue kasih kepercayaan sama lu kalau lu emang dijodohin ya. Gue nggak tahu di belakangnya itu emang lu dijodohin atau cuma lu ganjen doang, oke? Di situ tadinya gue tidak bisa untuk 100% untuk percaya dengan omongannya si Alvin, tapi dia terus mencoba untuk ngeyakinin gue dan terus mencoba untuk minta tolong sama gue. Akhirnya gue bikin kesepakatan sama si Alvin. Yang penting gue nantinya di sini akan coba untuk ngebantuin lu ketemu dengan si Tera. Habis itu lu coba ngobrolin sama si Tera tentang apa alasan lu ngelakuin semua ini. Kalau hasilnya ya balik lagi ke si Tera. Lu harus nerima apapun Oke lah, itu kita udah jawabannya terlalu dia. cepat ngambil kesimpulan. Ya udah, akhirnya produser kita meminta kontak dari si Alvin dan nantinya kita akan mengatur pertemuan si Alvin sama si Tera. Gengs, hari ini sesuai rencana gue dan tim katakan putus sudah standby di dekat rumahnya Alvin. Kita masih nunggu juga nih update dari teman-teman yang lain. Mereka sih katanya udah deket rumahnya banget ya? Enggak, mereka kan? udah ada di depan rumahnya si Alvin. Jadi karena kita emang nggak bisa terlalu dekat dari rumahnya, gengs. Akhirnya kita berada di posisi itu rada jauhan dari rumahnya si Alvin. Jadi. Dan saat gue sama Komo nunggu di dalam mobil, kita dapat kabar dari Farlos. Ini Farlos apa sih? Apa dia mau di rumahnya si Alvin nggak tuh dia ada berantem gitu, ada orang tua juga segala, maka orang tua juga. Alah, terus Ya nggak tahu juga ini kenapa nih. ya udah sekarang gini aja, lu tetap liatin mereka ngapain di dekat rumahnya dia. Ntar gimana lu laporan ke gue. Oke, di sana. Ya. Oke. Ya udah, ya. Gua nggak bisa dekat-dekat soalnya. Ya. Udah deh. Ya, aku bisa diribut di rumahnya sama. Ya, kita nggak tahu juga itu yang mereka lagi ribut masalahnya apa dan dengan siapa juga kan. Dan saat gue sama Komo nunggu di dalam mobil, kita dapat kabar dari Farlos kalau ternyata Si berantem nih. masih Antara si ibunya Alvin sama si Prita ini. Loh, ada si Prita di situ. Sama ibunya juga dia bawa. Lah, ini gimana sih ceritanya? Ada ibunya Prita, ada Prita sama nyokapnya si Alvin. ada nyokapnya si Prita segala. Berarti kan ini emang masalah yang dalam. Gitu loh, dua belah pihak keluarga. Ya berarti Kayak ada yang mau kawin aja. Ya bisa jadi itu, bisa jadi. Alvin, Vin, masuk. Masukin. Tadi Ya udah. Belum sempat kita tanya sebenarnya perkelahian apa yang tadi ada di depan rumahnya dia. dia nyuruh kita buru-buru untuk pergi dari situ. Lo udah bisa ngomong? Udah. Udah tenang. Oke. Itu tadi apaan ribut-ribut di rumah? Ya ribut kena banyak. Tiba-tiba datang mamanya Prita sama Prita minta percepat perjodohannya. Terus? Gua nggak mau.
Ya terus nyokap lu gimana? Kan ada nyokap lu. Iya, tapi dia malah tetap ngebela dan gue nggak suka sama dia, makanya gue pergi tinggalin. Di situ dia bilang sama kita kalau dia bener-bener serius, kalau dia bener-bener pengen untuk balikan sama si Tera. Sebenarnya lo tuh udahan apa belum sama Prita gitu yang mau Gue gue tanya. udah putusin. Gue udah putusin sama dia, gue gak mau ada hubungan lagi sama dia. Cuman dia nggak terima. Dan dia ngebujuk terus ibu gue supaya gue berjodohin. Ini kayaknya mobil yang waktu itu kita lihat nih. Ini mobilnya si Prita kan? Tadi gue bilang, apa bisa cepet jalannya? Ya udah, Ya Pak, gimana lebih Pak, lagi, ada Pak. juga di depannya. Ajar kanan aja, Pak. Ajar kanan terus, Pak. Ajar kanan ini, Pak. Oke, kalau emang itu yang dia mau, dia juga udah membuktikan sama tim Katakan Putus kalau memang cintanya cuma buat Tera. Akhirnya gue, Komo, dan Katakan Putus sepakat kita akan langsung anterin Alvin ke rumahnya Tera dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Ini kita udah deket rumahnya si siapa namanya? Tera. Ya udah deh, saran gua nantinya kalau emang ada Tera di rumah, lu coba obrolin baik-baik sama dia, lu jelasin kenapa alasan lu sampai yang kemarin, kejadian yang kemarin. Kalau emang diterima sama dia, syukur alhamdulillah. Tapi kalau emang enggak, ya lu harus membesar hati juga, sob. Iya. Untung banget si Teranya ada di dalam rumah. Tera. Tera, kita boleh minta waktunya sebentar aja nggak? Ya, lu jangan kasar juga sama dia. Enggak, gue pengen dia dengerin. Iya, udah deh. Ini kalau nggak penting banget, gue Komo sama tim Katakan Putus gak bakal ribet-ribet sampai ke sini. Tapi di saat si Alvin ini ngejelasin sama si Tera, tiba-tiba aja perempuan yang ngikutin kita dari belakang tadi datang, gengs. Yang kamu bisa sampein. Siapa tuh? Lah, kok dia? Ngapain sih? Tera. Tera, kita boleh minta waktunya sebentar aja nggak? Ya, lu jangan kasar juga sama dia. Enggak, gue pengen dia dengerin. Iya, udah deh. Ini kalau nggak penting banget, gue Komo sama tim Katakan Putus gak bakal ribet-ribet sampai ke sini. Tapi di saat si Alvin ini ngejelasin sama si Tera, tiba-tiba aja perempuan yang ngikutin kita dari belakang tadi datang, gengs. Yang kamu bisa sampein. Siapa tuh? Lah, kok dia? Ngapain sih? Kok dia bisa sampai ke sini sih? Dasar lo ya! Udah. Sorry. Berita. Tunggu dulu. Udah. Lu paling sih banget, ini rumah orang. Ini cewek nih bener-bener gak punya sopan santun, tau gak? Dia main ke rumah orang, dia main datang gitu aja, teriak-teriak, bikin keributan. Udah. Nah, sekarang ini lu yang ngejelasin ya, ini kenapa dia bisa datang ke sini dan tujuan lu datang ke sini buat apaan? Oke, gue mau jelasin satu hal. Udah ngomongin jangan ribet, udah jelasin aja. Ya udah. Aku dijodohin sama orang tua aku, sama dia. Tapi aku nggak milih, aku milih kamu. Aku baru sadar sekarang. Disitulah dia bilang dia benar-benar cinta sama Tera dan dia udah mau udahan sama Prita. Prita, maksud lo apa kayak gitu? Udah. Sini. Tera. Enggak, Tera. Udah, lu masuk. Udah, cabut. Kamu udah minta putus, gimana sih? Gue mencoba untuk nenangin si Alvin, dan sekarang gue memberikan kesempatan untuk si Alvin untuk berbicara lagi atau ngejelasin lagi sama si Tera. Gue gak suka caranya kayak gitu. Ya udah, mau lu apain sekarang, mendingan lu jelasin deh itu. Stella, udah buruan. Sini, belum selesai masalah lo. Perempuan juga. Lo tuh gak gentleman banget sih. Ada dua cewek aja lo bingung kiri kanan. Apa nggak mau lagi balik kantor? Ya udah, aku minta maaf. Enggak, cok, lu duduk. Oke, kamu duduk dulu ya, kamu duduk. Udah, tenang. Udah duduk dulu. Aku sadar, aku nggak bisa bohong perasaan aku. Aku sayang sama kamu. Aku terpaksa jalanin kejodohan aku. Aku cuma sayang sama kamu. Aku nggak sayang sama dia. Berhari-hari aku jalanin itu sama dia. Aku nggak bisa. Di situ kelihatan banget dia tuh emang berharap banget sama si Tera.
Dan sekarang kita juga udah tahu kenapa alasannya selama ini dia sibuk mainin handphone, jalan sama cewek yang tadi. Alasannya ternyata dia dijodohin sama nyokapnya. Ya kita juga minta maaf kalau emang kita udah terlalu cepat ngambil kesimpulan sebelumnya, dan kita udah bikin lo putus dengan alasan yang salah. Tapi sekarang lo udah tahu alasan sebenarnya, dan sekali lagi keputusan jadi punya lo. Lo mau ngelanjutin apa lo pengen tetap putus sama dia? Sama dia aja. Mungkin memang ku cinta, mungkin memang ku sesali. Dan sekarang kita juga udah tahu kenapa alasannya selama ini dia sibuk mainin handphone, jalan sama cewek yang tadi. Alasannya ternyata dia dijodohin sama nyokapnya. Ya kita juga minta maaf kalau emang kita udah terlalu cepat ngambil kesimpulan sebelumnya, dan kita udah bikin lo putus dengan alasan yang salah. Tapi sekarang lo udah tahu alasan sebenarnya, dan sekali lagi keputusan jadi punya lo. Lo mau ngelanjutin apa lo pengen tetap putus sama dia? Sama dia aja. Tera nggak mau melanjutkan hubungannya dia lagi, dia tetap mau putus, tapi kali ini dengan alasan yang berbeda. Dan dia udah ya sekarang gitu. Lo minta Komo ngertiin lo, tapi lo aja nggak bisa ngertiin pacar lo sendiri. Oke, gue minta dia nggak bisa balikan sama maksud lo. Gini lo, kalau lo emang mau untuk dapetin hati dia lagi, udah lo berusaha dong. Jangan gampang banget lo minta maaf terus habis itu lo dimaafin. Enak banget hidup lo. Gue akhirnya ngelihat kedewasaannya si Tera, dimana dia mengorbankan dirinya sendiri untuk kebahagiaan orang lain. Udah, Alvin, pokoknya kamu sekarang pergi dari sini. Ya udah lo. Tinggalkanku, tak pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti. Kau pergi dengan janjimu yang telah kau. Sekarang mau kemana? Gue gak terima. Maksudnya nggak terima apa? Ini gara-gara lu semua. Lo, kita kan kesini Karena tuh lo bantuin. yang awalnya kemarin bikin gue putus sama dia. Nggak, kita kan kesini bantuin lo. Udah mendingan. Kalau nggak ada lu, gue masih bisa jalan sama dia. Ya buktinya nggak bisa kan? Buktinya nggak bisa kan? Juga gue masuk acara lo. Pada saat itu masih sabar nanggepin dia, tapi karena tingkah lakunya udah makin lama makin ngeselin, gengs. Panas. Ini kenapa jadi ribut sih? Kau udah. Kau untungnya berhasil dipisahin sama tim katakan putus. Cowok lo tuh kenapa sih? Akhirnya si Alvin pergi ninggalin gua. Lo ngapain sih kayak gitu-gitu diladenin? Ya meskipun selesainya agak sedikit brutal menurut gue. Ya udah gengs, kita tutup aja kasus kali ini, kita anggap selesai. Ya, gue mau cabut, gengs. Gue Coach Tekeran pamit. Dadah. Terima kasih buat tim Katakan Putus sudah ngebantuin aku untuk ngebuktiin kecurigaan aku itu emang bener banget. Mungkin pesan gue untuk lo, gengs, dari episode kali ini adalah lo harus berani mengemukakan pendapat lo sama orang tua lo, bukan untuk menyakiti mereka. Semua orang tua pasti pengen banget memberikan yang terbaik buat anaknya. Tapi kalau untuk urusan cinta dan perasaan, lu boleh memperjuangkan itu dan boleh berdiskusi dengan baik sama orang tua.